Jumpa lagi bersama Tarotku di video pembacaan kartu tarot. Saat ini tarotku lagi berada di sebuah tempat yang cukup jauh di pedalaman, jauh dari keramaian. Tapi hari ini tarotku mendapatkan sebuah pesan dari sahabat tarotku yang menanyakan suatu hal yang benar-benar penting. Dan hal itu adalah tentang seperti apa jodohku. Nah, pada kesempatan ini, di video ini tarotku akan berbagi, tarotku akan membacakan tentang seperti apa jodohku. Untuk para sahabat yang baru pertama kali main ke sini, main ke channel tarotku, bantu tarotku subscribe channel ini. Untuk yang udah subscribe, bantu share, bantu like video-video tarotku. Terima kasih. Kita akan mulai sama-sama pembacaan kita di video hari ini, yaitu tentang seperti apa jodohku. Oke, kita akan mulai ya. Sebelum mulai, untuk para sahabat yang baru pertama kali kesini, subscribe channel ini, nyalakan notifikasinya. Untuk yang udah subscribe, bantu share, bantu like video-video tarotku. Kita akan mulai. Untuk para sahabat yang ingin tahu seperti apa jodohnya, apakah mungkin pasangan yang sekarang udah jodoh atau mungkin ada pertemuan jodoh lainnya, kita akan lihat ya. Kita akan lihat sama-sama. Sekarang fokus ke diri. Lalu sekarang tanyakan dalam hati. Seperti apa jodohku? Sekali lagi. Tanyakan dalam hati, seperti apa jodohku? Oke, sekali lagi ya. Seperti apa jodohku? Kita akan mulai sama-sama, tarotku tebar kartunya. Oke, kita akan mulai dari 5 buah kartu pertama. 1, 2, 3, 4, 5. Kita punya 5 buah kartu. Kita akan mulai dari cerita yang pertama. Yang paling kiri. Ada cerita King of Wands, cerita tentang sosok orang yang usianya sama atau lebih muda, di mana kartu Wands berkaitan dengan elemental api. Sosok orang yang jadi panutan, sosok orang yang disegani banyak orang, sosok orang yang benar-benar bisa menjadi sosok yang menggerakkan banyak orang. Ciri-ciri pertama, nanti kita akan eksplorasi per ciri-ciri ya. Jika kamu punya kedekatan atau kamu mungkin saat ini lagi senang sama orang atau pasangan kamu sekarang mungkin punya ciri-ciri ini, kita akan eksplorasi. Yang kedua, cerita tentang seseorang yang punya plan atau rencana jangka panjang yang luar biasa. Berpikir sangat jauh ke depan. Tidak sibuk dengan hal-hal yang hanya tentang hari ini, tapi dia juga berpikir tentang kondisi esok hari. Perencana hebat. Banyak dinaungi dengan zodiak Sagittarius ya, sedangkan yang kiri tadi terkait kuat dengan Leo ya. Kita akan lihat lagi nanti, tergantung tarikan kamu, feel kamu lebih mengarah ke yang mana, nanti kita akan eksplorasi ya. Kemudian selanjutnya kartu yang tengah. Ini cerita tentang orang yang bebas di bawah Uranus, orang yang lepas, orang yang punya pattern atau punya polanya sendiri, nggak suka ikut aturan masyarakat umum, punya cara berpikir yang unik, berani. Cerita-cerita seperti itu kita akan eksplorasi nanti. Selanjutnya ada cerita 3 SWOT. Orang yang penuh aturan, cemburuan, harus semuanya itu sesuai dengan aturan dia. Hati-hati jika kamu berada di hubungan ini. Hati-hati, ini adalah orang yang dimana semuanya harus sesuai rule dia, harus sesuai aturan dia, nggak ada hal-hal yang bisa di luar itu. Nah, hal-hal seperti itu penuh aturan. Cerita tentang Libra. Kita lihat lagi. Cerita terakhir adalah cerita 10 Pentacle. Ini adalah tentang sosok yang fokus sama keluarga, melakukan yang terbaik untuk orang-orang terdekat, suka berbagi, royal lah. Ini dia cerita-cerita seperti ini. Kita akan lanjutkan. Mana yang menjadi jodoh yang kamu inginkan sekarang? Kita akan eksplorasi. Ini masih permukaannya, kita akan gali lagi masing-masing.
Untuk kamu yang memang tarikan hatinya lebih kepingin yang ke arah kiri ya, orang yang punya sosok yang jadi panutan banyak orang, dimana adalah sosok yang dinaungi oleh Leo ya. Kita akan eksplorasi yang paling kiri sekarang. Kartu keduanya adalah kartu Devil, hati-hati. Dia yang jadi panutan banyak orang ya kan. Seringkali yang pertama mungkin usianya akan lebih muda daripada kamu. Mohon maaf, usianya mungkin akan lebih tua daripada kamu. Namun yang kedua, selain dia punya sisi yang positif sekali, pemimpin hebat, pintar mengarahkan orang, jadi panutan, dia juga punya sisi devil yang sangat kuat dalam dirinya. Godaan-godaan, kekuatan untuk kadangkala saat di luar dia jadi contoh hebat, tapi di balik itu mungkin saja dia punya sangat banyak sisi negatif. Keinginan-keinginan gak bisa ditahan, nafsu gak bisa ditahan, melakukan tindakan-tindakan yang jauh di luar hal-hal positif yang kamu ketahui. Hati-hati. Cerita selanjutnya adalah di sini ada kartu Justice ya. Nah, seringkali mereka yang bisa jadi panutan banyak orang mungkin punya sisi negatif yang juga cukup besar dalam dirinya. Namun bisa saja mereka sudah melampaui itu dan sudah berhasil menerima sisi-sisi tersebut. Di kartu yang ketiga ini adalah sebuah cerita tentang seseorang yang punya masa lalu bisa dikatakan gak indah ya, cukup kelam, namun bisa bangkit. Jadi yang tadi tarikannya ke arah sosok yang kiri, ciri-ciri jodohnya adalah sosok seseorang yang bisa jadi panutan, punya sisi negatif yang tidak kecil di dalam dirinya, tapi dia juga punya kemampuan untuk melampaui hal tersebut. Bisa dikatakan hal baik udah pernah dilakukan, hal buruk juga udah pernah, sehingga dia belajar banyak dari hal tersebut dan menjadikan sosoknya yang sekarang. Ciri-ciri lain, usianya cenderung akan lebih tua daripada kamu. Kemudian untuk warna kulit ini akan cenderung gelap ya. Kita akan lanjutkan yang tarikannya ke kartu yang kedua. Tadi tentang orang yang punya rencana kuat untuk hal-hal jangka panjang, bukan hal jangka pendek. Selain dia juga punya rencana yang hebat untuk jangka panjang, dia adalah orang yang sangat peduli tentang yang namanya hukum karma. Dalam artian dia akan hati-hati dalam bertindak. Dia akan berpikir dulu sebelum dia mengambil suatu tindakan. Dia akan mempertimbangkan baik buruknya. Jadi dia bukan orang yang sembarangan, dia orang yang hati-hati. Kita akan lanjutkan lagi. Ada cerita tentang 5 pedang. Jika kamu tadi tarikannya ke sini, selain dia hati-hati punya rencana jangka panjang, ada cerita 5 pedang di mana ada kecenderungan mungkin juga dia itu cerdik. Bahasa lainnya sedikit licik. Jadi untuk kamu yang tarikannya ke arah sini, hati-hati karena bisa saja dia orang yang pintar memanfaatkan situasi. Untuk ciri-ciri yang kartu kedua ini akan lebih ke arah usianya bisa lebih muda, bisa lebih tua, warna kulitnya akan cenderung cerah ya. Akan cenderung cerah. Untuk kamu yang udah punya pasangan dan pasangan kamu kebetulan mengikuti ciri-ciri yang di atas, kita bisa eksplorasi ciri-ciri lainnya ya. Kita akan lanjut kedua, mohon maaf yang ketiga nih tentang orang yang bebas, orang yang punya role-nya sendiri, orang yang gak gampang untuk mengikuti aturan-aturan umum. Kita akan eksplorasi lagi ya. Kartu selanjutnya adalah kartu 6 pedang. Ini adalah cerita orang yang menyukai perjalanan, gak bisa diem, gak nyaman di belakang meja. Selain memang dia selalu bebas, dia pun dalam keseharian juga memang suka jalan. Untuk warna kulit di sini ada kecenderungan kuat ke arah warna kulit cerah ya. Kemudian tadi nggak bisa dikontrol, nggak bisa diatur. Dia juga nggak bakal terlalu banyak ngatur kamu. Tapi kalau dia ingin pergi, dia ingin jalan, dia mau keluar, dia mau kemana, dia pun juga nggak mau untuk diatur. Kita akan lanjut lebih jauh lagi. Di sini kita juga mendapatkan untuk usia ya. Untuk usianya bisa lebih muda, bisa lebih usia atau bisa lebih tua ya. Karena di kartu Wheel of Fortune ini bisa lebih tua, bisa lebih muda. Kemudian di sisi terakhir juga dia adalah orang-orang yang entah kenapa kalau kamu jalan sama dia, orang yang bebas ini, keberuntungan selalu mudah datang dalam kehidupan kamu. Ada aja hal-hal yang jadi bantuan di masa-masa sulit. Nah, ini dia. Ciri-ciri yang ketiga. Kita akan lanjut ke yang keempat. Yang tadi dimana adalah sosok yang penuh aturan, cemburuan. Harus sesuai aturan dia dan kalau dilanggar dia akan jengkel. Di sini ada kartu Death. Penuh rahasia. Jadi untuk kamu yang punya orang dekat atau mungkin kepingin orang yang terstruktur hidupnya, hati-hati. Selain dia penuh aturan, dia juga penuh cerita rahasia. Jadi kamu gak bisa berharap dia benar-benar bisa open dan terbuka sama kamu. Di balik keterbukaannya selalu masih ada rahasia lain yang dia tutupi. Misterius, penuh rahasia, cerita dari Scorpio. Jadi saat kamu yang tarikannya ke arah kartu yang ketiga ini,
mohon maaf yang keempat ini, berarti kamu nggak bisa berharap sebuah hubungan yang enak, bisa open, bisa cerita apa adanya, nggak bisa. Karena buat dia selalu ada rahasia di balik rahasia. Ini orang yang penuh dengan rahasia dan ada kecenderungan kamu merasa bahwa dia nggak pernah jujur sama kamu. Kita akan lihat lebih jauh lagi. Di mana cerita 3 cup, bukan berarti ketidakjujuran ini cuma hal-hal yang nyenengin kamu ya. Hal-hal yang kurang baik pun dia bisa aja nggak jujur. Contoh, dia buat aturan, kamu nggak boleh keluar malam, kamu nggak boleh ini, kamu nggak boleh itu. Dan dia pun sepertinya menunjukkan itu. Tapi di balik itu mungkin dia juga keliaran malam, kelayapan malam. Tapi dengan cara yang cerdik sehingga kamu nggak pernah tahu. Kita lihat lebih jauh lagi. Ada cerita 6 cup saat sekarang berada di Scorpio. Tapi jika sosok ini nantinya kamu benar-benar bisa ngambil hatinya ya kan. Bisa ngambil hatinya, biarpun mungkin prosesnya nggak sebentar ya. Ini akan cukup lama. Dia bisa menjadi orang yang benar-benar kamu percaya. Sun di Scorpio. Sun membawa sesuatu menjadi cerah, menjadi terlihat, menjadi terbuka. Kalau kamu memang bisa mengambil hatinya, kamu bisa membawa Sun ke Scorpio. Cerita keterbukaan dengan proses yang panjang. Untuk sosok ini ada ciri-ciri usianya sama atau lebih tua. Di sisi yang lain untuk warna kulit punya kecenderungan juga cukup cerah ya. Kita akan lanjut ke ciri-ciri yang terakhir, yang kelima. Dimana tadi dia adalah orang yang royal sama keluarga, menitik beratkan hubungan, perasaan keluarga di atas yang lain. Kita lihat lagi. Ada cerita Knight of Pentacle. Usianya bisa sama atau lebih muda. Orang ini memang hangat, menyenangkan, akrab, dekat, peduli perasaan, perencana, tapi kurang action. Jadi ini adalah sosok yang kamu nggak bisa push untuk action. Seringkali dia berpikir sangat lama, karena lamanya dia berpikir dia nggak jalan-jalan, dan ini kadang membuat kamu jengkel. Kita akan eksplorasi lagi. Di kartu terakhir ada cerita 8 cup ya. Memang dia kelihatan hangat, memang dia kelihatan dekat sama kamu. Tapi dia tipe yang kalau kamu push, karena dia nggak action, dia bisa mundur dari hubungan dengan kamu dan dia bisa pilih pergi, ghosting, menghilang. Jadi hati-hati. Jangan tertipu di awal dia kelihatan hangat, kelihatan peduli sama kamu, bisa deketin keluarga kamu. Karena bisa aja kalau kamu tanya kapan kita serius, kapan hubungan ini lebih baik, dia bisa hilang gitu saja, ghosting gitu aja dan benar-benar nggak ada kabar yang meninggalkan kamu. Ciri-ciri yang kelima. Sosok yang kelima ya, hati-hati. Kalau kamu yang punya ciri-ciri kelima ini, kalau kamu push dia berlebihan, kamu harus siap. Karena dia bisa aja menghilang gitu aja dan benar-benar nggak ada kabar. Kartu 8 cup, Saturnus berada di Pisces. Menutup perasaan dan pergi meninggalkan sebuah hubungan begitu saja. Ya dia benar-benar ya meninggalkan gitu aja, nggak ada kabar dan menghilang ya. Oke, sekian pembacaan tentang seperti apa jodohku. Silakan ikuti tarikan yang mana dengan tadi eksplorasinya di masing-masing ya. Semoga pembacaan ini bisa membantu untuk para sahabat untuk lebih tahu tentang siapa sih kira-kira jodohnya atau orang seperti apa yang ada sekelilingnya yang memang punya ciri-ciri ini. Sampai di sini pembacaan kita di video ini. Kita akan jumpa lagi di video-video lainnya dari Tarotku. Untuk para sahabat yang baru pertama kali main ke sini, main ke channel Tarotku, bantu Tarotku subscribe channel ini ya. Untuk yang udah subscribe, bantu share, bantu like video-video Tarotku. Tarotku akan melanjutkan perjalanannya kali ini ya. Bye-bye.